Magic Emperor, Chapter 6. Zuo Fan menggendong Luo Yunhai di satu tangan sementara yang lain menarik lengan lembut Luo Yunchang dengan gerakan gilanya, meninggalkan tangisan dan ratapan para penjaga di belakang mereka. Tunggu, kita bisa, jangan tinggalkan mereka begitu saja. Luo Yunchang pulih setelah beberapa saat dan berkata dengan cemas. Zuo Fan terus berjalan tanpa mempedulikannya. Lepaskan. Luo Yunchang melihatnya tidak mematuhinya dan melepaskan tangannya. Zuo Fan berhenti dan menatapnya. Kita harus kembali. Kita tidak bisa membiarkan penjaga membuang nyawa mereka untuk kita. Petik 2. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Kata Zuo Fan. Luo Yunchang menghela nafas dengan cemberut, yang lain cukup buruk, tetapi mereka memiliki Steward Sun, di lapisan ke-6 Ki kondensasi sementara aku hanya di lapisan ketiga dan Kapten di lapisan ketiga. 4. Bahkan jika kita bergabung, kita tetap bukan tandingannya. Petik 2. Lalu apa gunanya kembali? Ayo pergi. Zuo Fan mendengus dan meraihnya lagi untuk berlari. Sekarang anak di tangannya yang lain menggeliat. Budak Bao, beraninya kamu berbicara kembali dengan tuanmu. Minta maaf pada adikku dan aku tidak akan membiarkanmu mekar kesakitan. Zuo Fan tampak linglung, anak anjing yang membawa taringnya di lengannya lalu menatap Luo Yunchang. Nona muda itu marah. Mengingat dia hanyalah seorang pelayan klan Luo, baru sekarang kata-katanya yang tidak sopan meresap. Lagi pula, dia bukan Zuo Fan yang asli. Selain itu, mereka juga bukan klan Luo yang dihormati. Keluargamu hampir dimusnahkan namun kamu punya waktu untuk nitpik. Jika bukan karena iblis hati, Kaisar Iblis yang agung tidak akan pernah mempermasalahkan hal-hal sepele kamu. Brat, pikir aku tidak akan membuat pantatmu mekar. Zuo Fan menatap Luo Yunhai. Kamu berani, budak. Luo Yunhai balas melotot tanpa rasa takut. Dia dibesarkan di Manor dan tahu kesenjangan dalam status mereka. Bagaimana dia bisa takut akan ancaman seorang pelayan? Sayang sekali orang di depannya bukan pelayan klan Luo. Dengan seringai, Zuo Fan membungkukkan lututnya, menariknya celananya dan menamparkan seperti tidak ada hari esok. Tamparan nyaring terdengar di telinga mereka, mengejutkan Luo Yunhai dan Luo Yunchang. Mereka tidak pernah memimpikannya hal ini pernah terjadi. Seorang pelayan yang berani menamparkan pantat tuannya. Sampai-sampai Luo Yunhai yang nakal pun lupa tentang rasa sakitnya. Tapi dia segera merasakan sengatan panas di punggungnya. Kurang ajar. Luo Yunchang menangis ketakutan, merebut kakaknya darinya dan memeluknya. Zuo Fan, kamu berani mengangkat tanganmu melawan tuanmu. Petik 2. Luo Yunchang dikenal di klan karena sifatnya yang lembut, dan sikapnya yang hangat dan halus, seorang gadis dari keluarga kaya yang tidak pernah marah. Tapi tindakan Zuo Fan mengambil kue dan membuat kemarahan di dalam dirinya terbakar tidak seperti sebelumnya. Zuo Fan menghindari matanya saat dia mencibir, tidak sepandai nona muda. Sampai-sampai membuang waktu untuk mencaci maki orang lain sementara musuh sudah dekat. Suara di belakang mereka semakin melemah. Zuo Fan dan Luo Yunchang jelas bahwa para penjaga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku hanya menamparnya beberapa kali, tetapi jika kamu tidak lari, orang-orang itu akan segera mengambil nyawanya. Zuo Fan menunjuk ke arah Luo Yunhai. Luo Yunhai masih marah, tetapi kata-kata Zuo Fan terdengar hampir di benaknya. Kakaknya adalah satu-satunya laki-laki yang tersisa di klan. Dia bisa mengorbankan dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang harus terjadi padanya. Setelah beberapa pemikiran, dia menjadi serius. Zuo Fan, bawa tuan muda dan pergi sementara aku menghentikan mereka. Aku menolak, sembur Zuo Fan, jika kamu berani pergi, aku akan membunuh bocah ini. Kamu. Dia kehilangan kata-kata. Dia tidak akan pernah membayangkan klannya akan menampung pelayan yang sombong dan kurang ajar yang berani mengancam tuan mereka. Aku telah tinggal di klan Luo sepanjang hidup aku dan tidak tahu sekitarnya.
Jika kamu pergi, aku dan bocah itu tidak akan berhasil. Zuo Fan melanjutkan. Luo Yunchang mengangguk dalam diam, amarahnya mereda. Itu masuk akal. Tapi kata-kata berikutnya membakar amarahnya ke tingkat yang baru, menatap tajam ke arahnya. Itu tidak akan berarti banyak bahkan jika kamu mati, tapi cobalah untuk tidak menjatuhkanku bersamamu. Kamu, Luo Yunchang berubah menjadi hijau, tetapi menahannya. Dia mengabaikan pasangan itu dan berbalik untuk berjalan. Apakah ada tempat terdekat di mana kita bisa bersembunyi? Mendengus, Luo Yunchang memelototinya sambil mengabaikan pelayan yang tak tertahankan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang nona muda dan meskipun amarahnya tidak pernah berkurang, dia masih tahu untuk mengabaikannya dalam situasi berbahaya ini. Hanya ada lahan pertanian di sekitar kita sejauh 100 mil dan hanya sisi barat Gunung Blackwing adalah satu-satunya tempat yang dilalui oleh sedikit orang. Ini adalah hutan yang tertutup kabut yang bahkan tidak diketahui secara detail oleh para bandit gunung. Kalau begitu, kesanalah kita akan pergi. Zuo Fan mengangguk, bawa saudaramu dan pimpin jalannya. Dia mendengus dan berjalan maju dengan cerdas tapi dia tidak melihatnya lagi. Bagaimana dia bisa menemukan nasib buruk seperti itu, di mana kedua saudara kandung itu sekarang ditemani oleh seorang budak yang sombong dan busuk. Dia di depan dan dia di belakang, seolah-olah peran Master Servant terbalik.